Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dilala ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ulumikum wa ulumi sa'iri salihin amin ila anqal. Faslun fil jiddi wal muwadhabati wal himmah. Thumma la budda min al jiddi wal muwadhabati wal mulazamati li talibil ilmi. Wa ilayhi al isharatu fil Qur'an biqaulihi ta'ala ya Yahya khudhil kitaba biquwwah wa qaulihi ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wakila man talaba syai'an wajadda wajada wa man qara'al baba walaja. Wakila biqadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna. Wakila yahtaju fi ta'allumi wa tafaqquhi ila jiddi thalathah al-muta'allim wal ustadz wal ab in kana fil ahya. Fasal ini menjelaskan kepada kita tentang spirit bagi orang yang mencari ilmu, yaitu dalam kesungguhan, dalam muwadhabah, selalu fokus dalam apa yang dilakukan, wal himmah, dan memiliki semangat yang luar biasa. Penting orang mencari ilmu itu harus punya tiga ini: al-jid, serius, upaya yang dilakukan itu dengan keseriusan, muwadhabah, harus selalu difokus yang apa yang dilakukan itu, ditelateni kalau bahasanya, ditelateni. Kemudian harus himmah, punya semangat, karena kalau nggak punya salah satu ini nggak bisa, susah. Karena itu harus bagi orang yang mencari ilmu memiliki sifat serius, telaten, selalu nggak pernah absen dalam mencari ilmu. Karena kosong sehari aja sudah kehilangan ya. Sebagaimana diisyaratkan di dalam Al-Quran, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Nabi Yahya, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah, wahai Yahya, ambillah kitab itu. Ada pendapat mengatakan itu adalah Taurat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Ambillah kitab itu biquwwah,
dengan quwwah, ai bil jid, dengan serius. Ada yang mengatakan wa atainal hukma sabi wa atainahul hukma sabiyya, kemudian aku berikan hukum, sedangkan Nabi Dawud itu Nabi Yahya itu masih kecil. Ada yang mengatakan beliau usianya 3 tahun. Sebagian ahli tafsir mengatakan wa atainahul hukma, dan aku memberikan kepada Nabi Yahya hukum. Apa itu hukum? Ada yang mengatakan an-nubuwah, kenabian, masih usia 3 tahun. Ada yang mengatakan al-hukma ay fahmal kitab, diberikan oleh Allah pemahaman di dalam kitab, yang dimaksud adalah At-Taurat, dan masih kecil ya, wa sabiyah, masih di usia kecil. Sehingga sebagian salaf mengatakan man qara al-Qur'an qabla an yablugha fahuwa mimman utiyal hukma sabiyya. Siapa yang bisa memahami Al-Qur'an dan dia masih kecil, maka dia termasuk orang yang diberikan oleh Allah al-hukum ya, di masa kecilnya. Begitu juga dalam firman yang lain, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, wa innallaha lama'al muhsinin. Siapa yang bersungguh-sungguh dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala petunjuk jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian ahli tafsir mengatakan berjihad di jalan Allah itu maknanya memerangi orang-orang musyrik, menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mengatakan afdalul jihad adalah mukhalafatul hawa, melawan hawa nafsu. Namun Imam Fudail bin Iyad beliau mengatakan ay walladzina jahadu fi talabil ilmi, siapa yang bersungguh-sungguh di dalam mencari ilmu, lanahdiyahum, akan aku tunjukkan subulal ilmi bihi, dalam riwayat subulal amali bihi, akan aku tunjukkan jalan-jalan bagaimana bisa mengetahui ilmu atau bisa mengamalkan ilmu tersebut. Lah di sini menjelaskan kepada kita bahwa penting adanya jid wal ijtihad, serius, sungguh-sungguh dalam mencari ilmu agar bisa mendapatkan ilmu tersebut, ditunjukkan oleh Allah jalan untuk memahami ilmu tersebut. Dikatakan dalam sebuah mutiara hikmah, man talaba syai'an wajadda, siapa yang mencari sesuatu dan serius dalam mencari, ya wajada, dia akan mendapatkan. Kalau nyari hanya sekedar
nyari biasa aja yang nggak ada akan dia dapatkan. Kerja apa adanya, ya kayak itu nggak dapat. Itu yang gali tambang itu, kalau nggak serius, misalnya ngeduke nggak pacul, ya kayak itu tambang ngenten nggak pacul. Kapan itu? Tambang itu tempatnya dalam. Dengan cheat serius. Ketika serius dia lakukan, dia akan mendapatkannya. Jadi kuncinya dalam mencari harus serius, apalagi yang dicari ilmu. Kalau hadir hanya lak-laktung, nggak dicatat, mulai gak diwaca maneng, ya gak diapalno, ya segini iki mulai biyen. Ya wis mulai ya itu hadir pengajian iku takonono 11 wis. Ojo seminggu, 2 dino wis ilang, sedina ilang. Jangan sampai apa yang dikatakan dalam Al-Qur'an ya. Madza qala anifa. Oh, pemangyo sing disampaikno ya. Nauzubillah min dzalik. Harus jid, harus semangat. Ya, datang jangan terlambat. Semangat itu datang terlambat, serius datang terlambat, bukan serius ini. Dia ono guru ngenteni murid, ini murid ngenteni guru. Waman qara al-bab walaj. Siapa yang mengetuk pintu ya dia akan masuk. Ketika ada rumah berpenghuni dan rumahnya itu siap menerima tamu, kapanpun kita ketuk ya kita akan dibukakan. Lek dok ngenteni dibukano. Lek wonge metu, lek wong gak metu ya gak ngira dibukano kon. Dok kenjeke dibukano. Kalau kita pengen dapat ilmu, ketuk pintunya ilmu. Datang ke orang muallim, ke yang pengajar, kita akan mendapatkannya. Atau ketok pintu rumah kosong, ya nggak dapat apa-apa kita. Wis rumah kosong, suwung, didok-dok, sing itu jin akhirnya kok. Kepelayan akhirnya. Juga disebutkan dalam kata mutiara, biqadri ma tata'anna tanal ma tatamanna. Kalau kita ingin mendapatkan apa yang kita inginkan, ya kita harus berusaha bagaimana bisa mendapatkannya dengan merasakan susah payah dan capek. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak umatnya untuk masuk Islam. Perlu kita ketahui, Nabi itu hidup di masa jahiliyah. Ya, di masa jahiliyah. Ketika menunjukkan agama Islam kepada mereka, apa yang dialami Nabi? Selendangnya Nabi itu diputar, di lehernya ditarik Nabi itu. Pernah. Dilempari kotoran. Ada riwayat bukan kotoran tapi jeroan. Pernah. Berulang kali ujian dialami Nabi. Tapi Nabi jid, istiad, merasakan payah, susah, gak enak itu semua harus dirasakan. Tujuannya Nabi apa? Menyampaikan hidayah Allah kepada hambanya. Berhasil. Apa yang dialami Nabi dari kesusahan itu semuanya terbayarkan. Belajar juga gitu. Harus menghafal, harus mengelola apa yang didapatkan dari guru, harus mengkaji dari kitab ini disamakan dengan kitab-kitab lain, kemudian setelah itu difahami lagi, dihafalkan. Payah, susah, apalagi kalau kita ngelihat belajarnya yang kita lihat dari diri kita atau orang-orang sekeliling kita itu, kalau bisa dibandingkan dengan upayanya orang-orang dulu, gak ada bandingannya.
Syekh Abdul Karim Lirboyo itu, pendiri Pondok Lirboyo, itu waktu belajar kepada Yai Khalil Bangkalan, kalau belajar Fathul Qorib, beliau beli kitabnya, setelah itu dihafalkan, pelajari dihafalkan, ganti kitab lain, misalkan belajar Fathul Mu'in, dijual Fathul Qoribnya, beli kitab Fathul Mu'in, terus demikian, sehingga ilmunya banyak, muridnya pinter-pinter. Biasanya orang seperti itu kan punya lemari kitab isinya banyak. Ya ono lemari kitab. Hanya ditemukan kitab-kitabnya beliau itu sedikit. Kenapa? Susah untuk beli kitab zaman itu. Dengan keuangannya, ekonominya. Dirasakan payah. Apa-apa harus dihafalno, lek gak ngono gak duwe kitab, gak duwe ilang wis. Lalu kita kan enggak, ditakoni bingung, buka kitab dhisik. Oh iki ketemu ndek kitabe. Apalagi zaman sekarang golek nang kene wis. Nah, sampai ada mengatakan daripada aku tuku kitab, tuku HP ae tak isi kitab. Ngono wis saiki. Mereka dulu susah sehingga mendapatkan Muhammad bin Abdullah Al-Haddad itu, kita pernah dengar ceritanya, ketika murojaah malam itu berdiri di anak tangga. Jadi lek ngantuk ndelosor. Biar gak ngantuk. Ketika beliau belajar, susah. Berat mereka alami. Kurang tidur, banyak begadang untuk murojaah. Nah, sekarang begadang majelis, nobar. Nauzubillah min dzalik. Ini sudah jauh ya. Sehingga makanya kualitas ilmunya enggak sama. Biqadri ma tata'anna, dengan beratnya kita bisa capek untuk menggapai apa yang kita inginkan, maka yang kita inginkan itu kita akan capek sesuai dengan capeknya kita. Ajruki ala qadri ta'abiki. Pahala yang kita dapat, yang kamu dapatkan wahai Aisyah, sesuai dengan payah kalian. Sebagaimana kita belajar dengan susah payah, ya kita akan mendapatkan nilai sesuai payahnya kita. Lek belajar mek buka diluk ngene, apa maneh mek hadir tok mulai didekek, ya wis iku wis gitu. Apa? Iku mang opo sih? Ya sing ngene iku. Nulis kaya yo nulis e. Tetep mah. Ya mari. Hari itu gak mana tulisannya, kaya nulis gawaya. Juga dikatakan yahtaj fi ta'allum, dalam belajar itu dibutuhkan ila jiddi salasa, kepada semangatnya, seriusnya 3 orang. 3 orang ini harus serius kalau kepingin hasil pembelajarannya. Yang pertama muta'alim, santrinya harus serius. Kedua ustadz, gurunya juga harus serius. Santrinya serius, gurunya pray meneh. Ya sampai kiamat. Gurunya juga harus serius. Yang ketiga, orang tua kalau ada. Kalau ada, orang tuanya harus serius. Gimana seriusnya orang tua itu? Ojo sing dibingungi mangane anake, turune anake, bantal kasure anake, jangan. Nyambangi sing ditakoni, ya apa mangane nak? Enak ah. Ya enak ndek pondok daripada ndek omahe dhewe-dhewe. Buktine lek ndek pondok lemu mulai kuru ngono lho. Atau dipangani enak lek ndek omah. Harus serius. Tanyai, murojaahnya gimana, pelajarannya gimana. Jangan percaya hanya dengan angka-angka yang diberikan guru ke murid. Tanyai paham apa enggak kan? Seperti itu. Pulang, jadi kayak HP. Jangan dibiarkan liar. Biasa di pondok lapo, mari sholat, berit. Lek iso bapake melok, ojo ngongkon tok. Alasan mari kerja kesel dan yang lain sebagainya. Ikut
biar anaknya itu terdorong. Oh biasanya siang darusan. Oh biasanya sore murojaah, malam murojaah, maghrib wirid. Subuh, misalnya subuh wirid sampai isyraq. Apa yang biasa dilakukan di pondok, di rumah liburan ya dilakukan hal yang sama. Sehingga hidupnya dia ini kan untuk selamanya. Taatnya dia ini untuk selamanya. Duduk taatnya pas di pondok, pas di luar pondok. Di pondok kal malaika. Mulai kasyaiton. Ya, perubahannya sudah 180 derajat. Malaikat kitab wirid untuk oma HP tok dekek HP keluyuran. Ya, enggak ada hasilnya. Kalau orang tua masih serius. Jangan yang dibingungi, duitmu kari piro nak gawe jajane. Wis itu mangan bingung jajane ae sian. Nak gawe sabun ono. Wis kate entek ya tukono sabun. Kitabe butuh nak, butuh ya tukokno kitab. Ojo sangune sing digoleki. Kebutuhan belajar itu bukan sangu. Ya bolehlah dikasih sedikit kayak menghibur dirinya, enggak apa-apa. Tapi kalau fokusnya ke sangunya, ini enggak benar, ini enggak serius berarti orang tuanya. Harus serius, baru akan didapatkan. Nah karena itu mau nggak mau harus ada keseriusan. Nah, sampai wis irung ini mulai ditutup maneng podo ae lah. Ya, harus serius. Apa yang didapatkan dipelajari lagi di rumah, diingat-ingat dan dipraktekkan. Nah, kalau sudah seperti itu dimudahkan oleh Allah untuk melakukan itu. Sudah janjinya Allah lanahdiyannahum subulana. Wallahu alam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu manfaat, memberikan keseriusan kepada kita agar kita bisa mendapatkannya, mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadratul Fatihah.